Halo anak-anak semuanya, kembali lagi di hari Minggu. Kita bersama untuk mengikuti sekolah Minggu Kampung Baru. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Kau masih menyertai kami sehingga kami dapat hidup sampai hari ini, Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu. Engkau sertai kami sehingga kami dapat mendengarkan dan memuji Engkau. Tuhan, Engkau bantu jaga kami sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang pertama dari Terbit Matahari. Atau menonton film tentang Engkau, Tuhan. Engkau yang sertai kami supaya kami mengerti maksud dari firman-Mu untuk kami, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan lagu yang kedua, Firman Tuhan. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berdua berdua
Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin setiap kami, biarlah kami boleh memiliki konsentrasi penuh dan juga kesungguhan hati dalam mendengarkan, agar kami boleh memahami dan juga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Lausa mau bercerita tentang Yunus dan seekor ikan besar. Cerita ini diambil dari kitab Yunus pasal 1 sampai pasal 3. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu ada seorang nabi yang bernama Nabi Yunus. Nabi ini suatu saat diberikan perintah oleh Allah untuk pergi ke kota yang bernama Niniwe. Nah, kota Niniwe ini apa sih yang spesial sehingga Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe? Nah, kota Niniwe ini merupakan kota yang telah melakukan banyak kejahatan dan juga dosa, sehingga Tuhan pun menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan untuk memberitahu untuk orang-orang yang tinggal di kota Niniwe bahwa Tuhan sebentar lagi akan menghukum orang-orang yang ada di kota Niniwe. Nah, tapi adik-adik, Nabi Yunus ini dia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Malahan dia pergi ke kota lain. Dia bukan pergi ke kota Niniwe, tapi dia pergi ke kota Tarsis. Kota Tarsis itu merupakan kota yang arahnya bahkan berlawanan dari kota Niniwe. Nah, Yunus ini awalnya dia berencana untuk melarikan diri, untuk menyembunyikan dirinya agar Tuhan tidak tahu Yunus ini ada di mana, karena Yunus tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Nah, lalu Yunus pun pergi ke kota Tarsis melalui kapal. Jadi Yunus ini pergi menyewa kapal, membeli tiket, lalu dia pun naik kapal tersebut dan akhirnya kapal tersebut pun berlayar ke kota Tarsis. Tapi adik-adik, ketika kapal itu sedang berlayar menuju ke kota Tarsis, di tengah lautan tiba-tiba ada ombak yang sangat besar, angin yang sangat besar yang meniup kapal itu, dan juga hujan turun terus-menerus dengan sangat deras sehingga kapal itu hampir saja tenggelam. Nah, saat itu terjadi, tentu saja orang-orang yang ada di kapal merasa sangat ketakutan karena mereka takut kapalnya itu tenggelam dan mereka juga ikut tenggelam. Sehingga orang-orang yang ada di kapal itu pun mereka berdoa ke Allah mereka masing-masing. Tapi adik-adik, di tengah kondisi yang sangat menakutkan itu, ada satu orang yang masih bisa tidur dengan nyenyak, yaitu Yunus. Sehingga ketika orang-orang yang ada di kapal itu melihat, wah ini orang kenapa masih bisa tidur dengan nyenyak ya? Akhirnya mereka pun memanggil dia. Hei bangun, coba kamu lihat deh, ini sekarang kapal kita sudah hampir tenggelam, tapi kenapa kamu masih bisa tidur nyenyak? Coba kamu berdoa ke Allah kamu, mana tahu Allah kamu bisa menyelamatkan kami. Dan adik-adik, salah satu di antara orang yang ada di kapal itu, mereka mengusulkan ide. Oh, bagaimana kalau misalnya kita bermain undian? Kita lihat hasil undinya itu siapa? Mungkin saja orang yang terkena undian itu, dia adalah orang yang menyebabkan kita mengalami kondisi seperti ini sekarang ini. Lalu akhirnya mereka pun membuang undian. Nah, adik-adik, setelah mereka membuang undian, ternyata yang terkena undian itu adalah Yunus. Sehingga orang-orang pun melihat Yunus dan bertanya kepada Yunus, hei kamu, coba bilang kamu berasal dari mana? Akhirnya di saat itulah Yunus pun menyadari bahwa dia tidak bisa menyembunyikan dirinya dari Tuhan. Dia tahu dan sadar pada saat itu bahwa dia tidak bisa menghindar dari Tuhan. Dan dia juga tahu badai itu datang karena dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Akhirnya karena Yunus takut orang-orang di kapal itu ikut tenggelam, sehingga dia pun bilang ke orang-orang yang ada di kapal itu, kamu buang saja aku ke laut, karena badai ini ada karena aku. Akhirnya pun Yunus dibuang ke laut. Nah adik-adik, karena ini juga online ya, jadi langsung juga agak bisa bertanya apakah kalian pernah naik kapal atau tidak. Tapi dari pengalaman Lause, kalau misalnya naik kapal di tengah lautan itu
ada perasaan yang campur aduk ya. Bisa juga terkadang kita merasa senang ya, takjub, tapi terkadang kita juga bisa merasakan sedikit ketakutan. Karena kapal itu berada di tengah laut, di tengah air. Bayangkan laut itu sangat dalam ya. Kalau misalnya adik-adik pernah lihat mungkin dari televisi atau dari YouTube, ada video video tentang laut, kita bisa lihat ada kehidupan di bawah lautan, di mana laut itu sangat dalam dan bahkan tidak terukur karena dia sangat dalam sekali. Dan tentunya di dalam lautan itu sampai ke bawahnya itu tentu cahaya matahari itu tidak bisa sampai ke sana. Jadi di dalam lautan itu tentu sangat gelap, sangat menakutkan, dan kita juga tidak tahu di dalam lautan itu ada hewan buas apa saja. Mungkin adik-adik tahu ya, ada ikan paus, ada ikan piranha ya, dan ikan-ikan buas lainnya yang bisa saja memangsa kita dan sebagai manusia juga. Jadi tentu saja itu sangat menakutkan ya, kalau misalnya kita yang duduk di kapal saja kita takut, apalagi Yunus yang akan dibuang ke dalam lautan. Nah, tapi adik-adik, ketika Yunus dibuang ke dalam lautan, Tuhan mengutus seekor ikan yang besar, dan ketika ikan itu datang mendekati kapal itu, dan ketika Yunus akan dibuang ke lautan, ikan itu pun membuka mulutnya lebar-lebar, dan Yunus dimakan oleh ikan besar itu. Nah, adik-adik, normalnya kalau misalnya kita bayangkan ya, kita yang dimakan oleh ikan, kira-kira apakah kita masih bisa hidup? Tentu saja tidak ya. Tapi adik-adik, Yunus ini dia bisa bertahan hidup bahkan sampai 3 hari. Bayangkan ya, Yunus itu bisa hidup selama 3 hari di dalam perut ikan. Itu sangat tidak masuk akal ya. Kenapa bisa sih Yunus sampai 3 hari dia ada di perut ikan? Dan bahkan selama 3 hari itu Yunus tidak terluka dan sehat-sehat saja ya. Jadi tidak ada satu luka pun di tubuhnya. Tapi adik-adik, meskipun selama 3 hari dia tidak terluka ya, tapi bisa bayangkan di dalam perut ikan itu kan tidak ada listrik ya, jadi tidak mungkin ada lampu. Pasti di dalam itu sangat gelap ya, gelap gulita. Jadi tidak bisa melihat apapun dan juga terkurung di dalam perut ikan itu. Tentu saja kalau misalnya kita ya yang berada di dalam perut ikan itu, pasti kita akan merasakan ketakutan. Begitupun juga dengan Yunus. Selama 3 hari itu Yunus merasa sangat takut dan dia juga gelisah ya karena itu sangat gelap di dalamnya. Akhirnya selama 3 hari itu Yunus terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Dia meminta ampun dan juga dia berjanji kepada Tuhan bahwa jika dia diberikan kesempatan lagi, ia akan menaati perintah Tuhan. Nah adik-adik, akhirnya Tuhan pun menyuruh ikan besar itu untuk berenang ke tepi pantai dan memuntahkan Yunus ke daratan. Nah, setelah Yunus sampai di daratan, Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi kepada Yunus. Yunus pergi ke kota Niniwe. Akhirnya, Yunus pun mendengarkan perintah Tuhan kali ini. Ia menaati perintah Tuhan dan ia pergi ke kota Niniwe. Nah, setelah Yunus sampai ke kota Niniwe, ia pun memberitahu orang-orang di kota Niniwe. Kalian sudah melakukan banyak dosa dan juga kejahatan selama ini. Dan dalam 40 hari lagi, hukuman Tuhan akan jatuh di atas kalian. Dalam 40 hari lagi, Tuhan akan membinasakan dan memusnahkan kota Niniwe ini. Nah, setelah mendengar itu, orang-orang di kota Niniwe pun bertobat. Dan mereka mengenakan baju berkabung. Jadi baju berkabung itu adalah baju yang biasa digunakan ketika kita bersedih untuk orang-orang yang meninggalkan kita atau orang yang meninggal. Mereka mengenakan baju berkabung itu dan akhirnya mereka pun berdoa dan berpuasa selama beberapa hari. Nah, kira-kira adik-adik, kan Tuhan sudah sangat marah ya terhadap kota Niniwe, dan dia juga sudah dari awal merencanakan akan menghukum kota Niniwe. Tapi apakah setelah mereka berpuasa dan juga berdoa meminta ampun selama beberapa hari, apakah Tuhan akan memaafkan mereka dan mengampuni mereka? Iya, Tuhan tetap mengampuni mereka dan berbelas kasihan kepada mereka. Nah, adik-adik, sebenarnya kalau misalnya Tuhan dari awal tidak berencana untuk mengampuni mereka, maka Tuhan tidak akan mengirimkan Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Jadi dari sini kita bisa
tahu juga ya bahwa Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mau bertobat. Nah, adik-adik, hari ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kita bisa lihat dari Yunus bagaimana dia yang tidak menaati perintah Tuhan, kemudian akhirnya dia mendapatkan pelajaran dan hukuman dari Tuhan karena ia tidak menaati perintah Tuhan. Yang kedua, kita juga bisa belajar seperti Yunus ya. Yunus itu awalnya dia tidak mau menaati perintah Tuhan, lalu dia mencoba untuk melarikan diri. Dia pikir dengan pergi ke kota Tarsis maka Tuhan tidak akan tahu dia itu ada di mana. Tapi adik-adik, salah. Tuhan itu selalu tahu kita ada di mana dan selalu tahu apa yang kita lakukan. Jadi mungkin hari ini adik-adik berpikir, pasti ada hal-hal yang aku lakukan, mungkin kesalahan yang aku lakukan yang bisa aku sembunyikan dari orang tua aku, dari guru-guru atau dari lause, dari papa mama. Mungkin mereka pasti bisa tidak tahu apa yang aku lakukan, bisa aku sembunyikan. Tapi adik-adik ingat, di atas ada Tuhan yang melihat kita. Tuhan selalu tahu apa yang kita lakukan, dan bagaimanapun kita mencoba untuk melarikan diri, Tuhan pasti tahu kita kemana. Nah, yang ketiga, adik-adik, kita juga belajar dari kisah orang-orang Niniwe itu. Meskipun mereka sudah melakukan kesalahan, tapi ketika mereka sungguh-sungguh ingin bertobat dan ketika mereka meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni mereka. Nah, adik-adik, semoga dari beberapa pelajaran hari ini adik-adik bisa merenungi lalu melakukannya di kehidupan adik-adik masing-masing. Kalau misalnya hari ini adik-adik sadar ada hal-hal mungkin yang adik-adik lakukan selama ini yang berdosa di hadapan Tuhan, yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Tuhan, adik-adik, ayo kita berdoa, kita dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, memohon ampun, dan Tuhan akan mengampuni kita. Untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Keluaran pasal 24 ayat 7. Isinya adalah akan kami dengarkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami belajar banyak hal. Kami belajar dari Yunus bagaimana ia yang tidak mendengarkan perintah-Mu, namun ya akhirnya mendapatkan hukuman dan juga pelanggaran atas pelanggaran-pelanggarannya itu ya Tuhan. Kami juga belajar bagaimanapun kami mencoba untuk melarikan diri dan menyembunyikan hal-hal salah yang kami lakukan, namun Engkau tahu segala hal yang kami lakukan. Kami juga belajar bagaimana jika kami dengan sungguh-sungguh berniat untuk bertobat dan juga kami memohon ampun kepada Engkau, maka Engkau sebagai Allah yang Maha Pengampun, Engkau akan mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu yang ketiga, Aku Mau Tetap Cinta Yesus. Biarlah kita sementara ini kita tetap mencintai Tuhan di dalam hidup kita dan di dalam keseharian kita. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sering berganti dalam hidup.
yang diajarkan doa Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak semuanya.